Selamat malam, selamat datang di Jarum Indonesia Super League. Beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya partai klasik di Jarum Indonesia Super League antara PSMS Medan melawan PSM Makassar. Iya, Bung Veve, Risa, tampaknya kita sudah diantarkan ke Stadion Jakabaring Palembang. Tampak seluruh pemain dari kedua kesebelasan sudah mulai memasuki lapangan. Kita tahu bahwa saat ini PSMS Medan masih berada pada posisi juru kunci setelah menyelesaikan 23 pertandingan, meraih 2 kali kemenangan, 11 kali draw dan 10 kali kekalahan. Memasukkan 23 gol dan kemasukan 33 dengan nilai total sementara 17. Sedangkan tamunya PSM Makassar masih berada pada posisi ke-8 setelah menyelesaikan 23 pertandingan, 9 kali kemenangan, 8 kali draw dan 6 kali kekalahan. Ya, kita lihat bagaimana susunan pemain dari PSMS Medan yang diturunkan oleh pelatih Listiadi. Kita lihat Kostas dan Zada tampaknya menempatkan satu striker di depan yang menempatkan Zada, dibantu oleh Kostas. Ya, sekarang kita lihat bagaimana komposisi tim dari Makassar mengandalkan duet Alfredo dan saya pikir juga dengan Julio Lopez. Diperkuat di tengah dengan Samsul dan Diva Tarkas sebagai pengganti Ali Kadafi tentunya. Oja sedang memanjatkan doa. Kita tahu bahwa kali ini PSM tidak diperkuat oleh salah satu legiun asing mereka, Ali Kadafi. Dan inilah babak pertama PSMS Medan melawan PSM Makassar. Cepat kita lihat Octavianus dibayang-bayangi oleh Jayusman, sebuah tendangan ke tiang jauh. Masih bisa ditipu oleh Syamsidar. Ya, cukup baik tadi kita lihat bagaimana pandangan dari Maniani melihat posisi Syamsidar memang sedikit maju dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh, bukan memberikan umpan. Untung saja masih kesigapan Syamsidar mampu membelokkan bola sehingga akhirnya bola out. Yang juga merupakan asli binaan PSM Makassar. Sebuah tendangan spekulasi masih tipis di sisi sebelah kiri Mister Gawang Syamsidar. Bola yang dilepaskan oleh Rahmadani tadi. Iya, sebuah tendangan yang terarah sebenarnya, hanya saja memang sempat mengenai badan dari salah satu pemain PSM. Kali ini PSMS Medan, Elie Boy. Sebuah peluang kita lihat. Dan ya, apa yang terjadi? Mitra sepak bola terjatuh, kita lihat Mario Kostas oleh Syamsidar. Masih belum jelas bagi kita keputusan dari wasit Purwanto. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana tayang ulangnya. Apakah memang keputusan oleh wasit Purwanto sangat tepat? Kita lihat. Kita lihat. Iya. Ya, memang pada saat Syamsidar melakukan tackling bola, dia tidak ada sama sekali mengambil pemain ini, Kostas, dan justru dia malah melompat, berusaha untuk menghindar. Alfredo Figuero, Julio Lopez, masih Julio Lopez, masuki daerah pertahanan PSMS Medan, Claudio Proneto. Claudio Proneto, tendangan spekulasi yang begitu keras, mampu memperdaya Marcus Horizon menjadi 0-1. Spekulasi sekali kita bagaimana Proneto yang tidak dapat peluang dari babak pertama dimulai tadi hingga memasuki menit ke-20-an ini. Kita lihat satu usaha melakukan tendangan langsung secara spekulasi. Kita lihat cukup keras. Dan bagaimana kiper sekelas Marcus yang lepas tangkapannya sehingga juga bola akhirnya mengenai badannya, kembali berputar masuk belok ke gawangnya sendiri. 1-0 untuk kubu PSM Makassar. Ya, saya kira satu tangkapan yang sangat tidak lengket. Kita lihat sebenarnya sudah posisi yang sudah sangat tepat bagi Marcus Horizon. Dia sudah Irsyad Daras, Julio Lopez, cepat kita lihat Julio Lopez, masih Julio Lopez di kotak penalti dan nyaris saja sebuah tendangan keras dari Julio Lopez masih bisa dibuang oleh Marcus Horizon. Ya, kita lihat bagaimana serangan sporadis yang sebenarnya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini justru jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan apa yang tadi dilakukan oleh pemain-pemain PSMS
Akan dieksekusi oleh Eli Eboy. Sudah dilakukan. Octavianus Maniani. Masih lemah. Tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Ya, terlalu pelan memang dan masih mudah untuk bisa diantisipasi dan dimentahkan oleh Samsidar. Masih berusaha dikejar oleh Eli Eboy. Eli Eboy, wow, berhasil kita lihat Eli Eboy. Lagi-lagi Mario Costas. Ya cukup bagus gerakan dari Eli. Namun kita bagaimana maksud dari Eli melakukan passing ke tiang dekat. Justru di situ kita lebih dekat dengan Samsidar. Dan sudut yang sangat sempit kita lihat bagaimana bisa untuk mencetak gol. Sementara di belakang sudah ada Zada dan juga Esteban yang coming from behind. Saya pikir ini satu kesalahan passing yang dilakukan oleh Eli. Ya, Leonardo Martin Zada bukan offside. Dan kali ini terjatuh kita lihat Zada. Dan tampaknya kali ini wasit Purwanto menghadiahkan penalti bagi PSMS Medan dan juga sekaligus menghasilkan kartu kuning bagi Samsidar. Iya, tadi kita tidak begitu jelas melihat pada saat Zada lepas dari perangkap offside anak-anak Makassar dan dia mampu melakukan atau mengontrol bola dengan baik. Kita lihat di sini, ya tepat sekali. Pada saatnya juga kita lihat kaki dari Samsidar masuk untuk menghentikan gerak. Ya, di sini. Ya, kalau ini memang sangat keputusan jelas. sangat tepat tentunya. Ya, sangat jelas memang sangat berbeda dengan apa yang dia lakukan di pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Samsidar. Sebuah kerugian bagi PSM Makassar pada detik-detik terakhir babak pertama. Kita nantikan mampukah Zada dan gol! Leonardo Martin Zada menciptakan gol yang kelima bagi dirinya di PSMS Medan, membuat kedudukan menjadi 1-1. Kita lihat bagaimana penempatan bola yang sangat baik dan begitu tenang dari seorang Zada. Kita juga kerap sekali mengatakan bahwa memang Zada lah lebih banyak melakukan atau mencetak gol untuk kubu PSMS Medan. Dan kita lihat di sini satu peluang atau satu pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya dan dia juga mengambil eksekusi penalti sangat baik, sangat brilian. 1-1 untuk PSMS Medan dan juga PSM Makassar. Iya, dan wasit Purwanto meniup peluitnya di menit pertama, babak pertama ini. Kedudukan sementara masih 1-1. Gol pertama diciptakan oleh Claudio Proneto pada menit ke-24. Gol balasan oleh Leonardo Martin Zada pada menit ke-47. Beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya babak kedua antara PSMS Medan melawan PSM Makassar. Dan wasit Purwanto langsung melakukan babak kedua langsung dari Stadion Jakabaring Palembang sebagai home base sementara bagi PSMS Medan menjamu PSM Makassar. Ya, saya kira ini sebuah keputusan yang mungkin cukup terasa membingungkan ya, karena kalau kita... Dan kali ini, wow! Ya, gol tampaknya, Bung. Sebuah gol yang begitu cepat dari Julio Lopez. Begitu tidak disangka-sangka oleh barisan pertahanan PSMS Medan. Kembali kita lihat bagaimana blunder kedua kalinya dari seorang kiper nasional Marcus Horizon yang sangat disayangkan. Umpan diberikan tadi oleh Proneto kepada Jelo yang pada saat bersamaan lepas tangkapan dari tangan Marcus. Kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Ya, bola lebih dulu sebenarnya ditangkap namun lagi-lagi. Terima kasih banyak untuk Marcus. Ya, lagi-lagi sebuah kecerobohan ya menurut saya. Bagaimana Marcus untuk kedua kalinya tidak mampu menangkap atau menguasai bola dengan baik sehingga justru memberikan keuntungan bagi lawan. Ya, Octavianus Maniani dan ada Eli Eboy. Masih cepat Frankie Irawan memotong laju bola yang diberikan oleh Octavianus Maniani. Dalam gerak lambat bagaimana kita lihat timing yang begitu baik dari Frey alias Frankie Irawan. Memang senantiasa mengawal dengan ketat setiap pergerakan yang dilakukan oleh Eli Eboy. Umpan lambung dan wow! Masih tipis di atas Mr. Gawang Frankie Irawan. Kembali peluang emas bagi PSMS Medan terbuang percuma. Ya, satu usaha tadi kita lihat bagaimana Aun Karbini maju ke depan untuk menyambut sepak bola dan kita lihat kembali peluang. Namun sayang sekali. kita lihat. Kembali peluang PSMS Medan dan gol!
akhirnya Mario Costas mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui sebuah proses gol yang begitu cantik. Iya, baik sekali kita dengan melakukan kontrol dada dan sebelum bola jatuh ke rumput kita lihat satu sepakan dari Costas yang kerap sekali tadi kita bicarakan dan kelihatannya dia mendengar apa yang kita bicarakan di sini, Bung. Dan kita lihat bagaimana satu kontrol bola yang sangat baik dan sekali sepakan cukup akurat menusuk sektor kiri pertahanan atau gawang daripada Frey. Ya, kita lihat bagaimana tadi Costas memperlihatkan sebuah kualitas kemampuan. Bagaimana dia tadi berlari tanpa ada satu pemain dari PSM yang mengawal pergerakan dari Costas. Kita nantikan dan tampaknya akan dieksekusi oleh Julio Lopez. Sebuah kesempatan, Julio Lopez masih berada di atas Mister Gawang Marcus Horizon. Sebuah tendangan langsung yang begitu keras dilepaskan oleh Julio Lopez. Ya, keras terarah, hanya saja memang kita lihat masih berada di atas Mister dari Marcus Horizon. Pinto. Dan akhirnya wasit Purwanto menyudahi jalannya pertandingan malam ini. Kedudukan akhir tetap 2-2. 2 gol dari PSM Makassar tercipta melalui Claudio Proneto dan juga Julio Lopez. Sedangkan 2 gol balasan dari PSMS Medan tercipta melalui Leonardo Martinzada dan Mario Costas.